Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yulianti Wijaya, guru pada SMK Negeri 1 Ambon. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 yang sementara mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Di video ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan ke-8 modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Model jurnal 4F. Yang pertama, fact atau fakta atau peristiwa. Yang kedua, feeling atau perasaan. Yang ketiga, finding atau pembelajaran. Dan yang keempat, future atau penerapan ke depan. Fact atau peristiwa. Yang pertama, pretest paket modul 3, Kamis 1 Februari 2024. Fact atau peristiwa. Yang pertama, pretest paket modul 3, Kamis 1 Februari. Pembelajaran pada LMS atau Learning Management System. Ikuti petunjuk LMS dan jadwal pendidikan guru penggerak, due date dan alur merdeka untuk mengerjakan tugas, dan due date batas waktu dengan alur merdeka. M. Mulai dari diri. Dengan eksplorasi konsep modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Forum diskusi pada LMS bersama rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 9. E. Eksplorasi konsep pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tugas ini saya buat pada LMS secara mandiri dengan menjawab pertanyaan dan memberikan pendapat serta respon balik terhadap pendapat rekan-rekan calon guru penggerak pada LMS. R. Ruang kolaborasi, Selasa 6 Februari 2024, pukul 16.00 sampai 18.30 waktu Indonesia Timur. Lakukan diskusi kelompok di forum virtual. Berdiskusi pada kelompok kami yaitu kelompok 2, terdiri dari Ibu Priska, Ibu Joan, Ibu Jupin, Ibu Sri, dan saya Ibu Yuli, dengan pengajar taktik Ibu Fiona Likumahua. Menganalisis kasus nyata yang disepakati terkait kasus pengambilan keputusan dilema etika, penugasan dan presentasi kelompok, serta penguatan konsep dari fasilitator Bapak Amiruddin Wabuya. Rabu 7 Februari 2024, pukul 16.00 sampai 18.30 waktu Indonesia Timur. Presentasi tugas kelompok kami berupa slide atau PowerPoint. Setelah dipresentasikan, selanjutnya diupload pada LMS dalam bentuk file PDF. Due date ruang kolaborasi modul 3.1 pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah yaitu 17 Februari 2024. Due date ruang kolaborasi modul 3.1 D. Demonstrasi kontekstual, Kamis 8 Februari 2024. Tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Tugas demonstrasi kontekstual berupa wawancara beberapa kepala sekolah dan dibuat dalam bentuk video pada kanal YouTube dan linknya diupload pada LMS dengan due date 14 Februari 2024. E. Elaborasi pemahaman, Selasa 12 Februari 2024, pukul 14.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Timur, dengan instruktur Bapak Aditya Dharma, mengenai modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Di akhir elaborasi, kami diminta untuk melakukan penilaian terhadap instruktur. K. Koneksi antar materi. Tugas mandiri yaitu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemahaman pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Tugas dalam bentuk video yang saya unggah pada YouTube dan linknya saya upload pada LMS. Due date 16 Februari 2024. A. Aksi nyata, membuat studi kasus praktik pengambilan keputusan. A. Aksi nyata, membuat studi kasus praktik pengambilan keputusan. A.
Pendampingan individu keempat, Jumat 2 Februari 2024 oleh pengajar praktik Ibu Fiona Likumahwa, melakukan percakapan pra-observasi, observasi, dan percakapan pasca observasi bersama calon guru penggerak kelas. Lokakarya 4, Sabtu 17 Februari 2024 pukul 8.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Timur pada Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku terkait penguatan praktik coaching. Feeling atau perasaan. Sebelum mempelajari modul 3.1 ini, saya cenderung membuat keputusan tanpa 9 langkah pengambilan keputusan terkait dilema etika. Selain itu, saya juga tidak memahami tentang perbedaan antara bujukan moral dan dilema etika. Saya merasa sangat senang karena telah mendapat pengetahuan tentang prinsip pengambilan keputusan dan bagaimana membuat keputusan yang didasari nilai-nilai kebajikan dengan memprioritaskan kepentingan murid. Saya juga merasa lebih lega karena pengetahuan yang saya dapatkan pada modul ini dapat mempermudah saya dalam melakukan pengambilan keputusan, mulai dari lingkungan terdekat, yakni lingkungan kelas dan sekolah. Finding atau pembelajaran. Adapun pembelajaran yang saya dapat pada modul ini yaitu terdapat 9 langkah yang dapat kita lakukan dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan yang akan diambil dalam situasi dilema etika ataupun rujukan moral yang membingungkan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Menguji benar dan salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan 9. Lihat kembali keputusan dan refleksikan. Secara umum, ada 4 paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika. Yang pertama, individu lawan kelompok atau individual versus community. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Ketiga, kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty. Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Menurut Kidder 2009, terdapat 3 prinsip yang dapat membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan, yaitu yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Hal yang penting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab dan mendasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan universal. Untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kita juga memerlukan kompetensi kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri atau self-management, kesadaran sosial atau social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial atau relationship skill. Proses pengambilan keputusan seharusnya juga dilakukan dengan kesadaran penuh atau mindful dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Future atau penerapan ke depan. Setelah mempelajari modul ini, saya mendapat wawasan baru tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sehingga untuk masa yang akan datang, saya akan menerapkan prosedur khusus yakni 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang didasari nilai-nilai kebajikan dan memprioritaskan kepentingan murid, serta memperbanyak praktik baik pengambilan keputusan sesuai dengan prosedur dimulai dari ruang lingkup kelas, sekolah, dan masyarakat. Demikianlah jurnal refleksi Dwi mingguan ke-8 modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kiranya Bapak dan Ibu guru hebat dapat memberikan saran dan masukan terhadap video yang saya buat. Jadilah guru penggerak yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.